Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Terima kasih saya ucapkan kepada kalian semua yang sudah menyempatkan hadir dalam layanan bimbingan kelompok kita. Sebelum memulai pembahasan kita, marilah kita berdoa menurut agama dari keyakinan kita masing-masing. Siapa yang memimpin doa? Mari kita bersatu di dalam doa. Amin. Baru selesai. Saya akan membahas topik yaitu praktik layanan BKP dengan topik tidak tersedia makanan yang diinginkan. Menurut kalian mengapa kita penting dalam membahas topik ini? Mungkin kita penting membahas topik ini tuh karena dapat membantu korban itu mengatasi masalah emosional dan fisik yang terkait dengan makanan serta meningkatkan keterampilan adaptif dan kualitas hidup korban. Terima kasih. Jadi BKP ini dapat membantu individu dalam memahami diri sendiri agar menjadi lebih baik lagi. Lalu faktor penyebab apa aja nih yang bisa kalian yang menurut kalian bisa kalian sampaikan kalau dalam topik tidak tersedia makanan yang diinginkan? Ya? Menurut saya faktor penyebabnya itu seperti keterbatasan pilihan makanan di tempat tertentu seperti sekolah atau kantor yang menyebabkan tidak tersedia makanan yang kita inginkan. Terima kasih, bagus sekali. Ada lagi? Mungkin itu bisa pengaruh lingkungan seperti musim ataupun cuaca dapat mempengaruhi ketersediaan makanan yang diinginkan. Terima kasih. Ada lagi? Mungkin karena keterbatasannya anggaran dan menyebabkan itu korban tidak dapat memberi atau tidak dapat makanan yang diinginkan. Bagus sekali, Kak Amel. Jadi dengan memahami faktor-faktor penyebab ini, BKP dapat membantu individu mengembangkan strategi untuk mengatasi masalah dan meningkatkan keterampilan adaptif dalam menghadapi situasi di mana makanan yang diinginkan tidak tersedia. Apa aja nih dampaknya, Kak? Ada yang tahu? Nah, mungkin dampak yang menyebabkan itu dampak dari faktor tadi itu bisa tidak tersedianya makanan yang diinginkan dapat menyebabkan mungkin stres, frustasi dan ketidakpuasan yang dapat mempengaruhi keseimbangan emosional individu. Ada lagi? Kita ya kan? Menurut saya dampak yang terjadi itu yang keseimbangan fisik yang dimana tidak tersedia makanan yang diinginkan dapat mempengaruhi keseimbangan fisik dan kesehatan. Ada lagi? Cukup. Oke, jadi dengan memahami dampak-dampak tersebut, BKP itu membantu individu mengembangkan strategi untuk mengatasi masalah dan meningkatkan keterampilan adaptif. Solusinya, Kak, ada yang bisa, Kak? Satu solusinya. Ya, Kak Amel. Mungkin solusinya itu Apa aja nih, Kak, menurut Kakak solusinya? Ada yang bisa satu? ya, mungkin solusinya itu dengan tidak bisanya tersedia makanan yang diinginkan untuk korban, mungkin relawan itu bisa memberikan makanan instan yang berkualitas dengan teknologi kemasan yang tahan lama sehingga dapat memenuhi kebutuhan nutrisi korban secara cepat dan praktis. Baik sekali jawabannya, Kak. Terima kasih. Kita lanjut ke BMB 3, yaitu berpikir, merasa, bersikap, bertindak, dan bertanggung jawab. Ada yang bisa menyampaikan BMB 3 apa ya? Iya, Kak Ais. Saya berpikir bahwa saya dengan adanya diskusi kita kali ini saya mengetahui faktor-faktor penyebab tidak tersedia makanan yang diinginkan. Lalu kita mengembangkan strategi untuk mengatasi masalahnya itu. Dan juga saya merasa meningkatkan kesadaran diri tentang kebutuhan dan keinginan dan mengembangkan sikap positif terhadap makanan yang tidak tersedia. Terima kasih. Ada lagi? Bertanya?
ambil di bagian tanggung jawab Kak, ya. Mungkin bisa yang pertama itu mungkin bisa mengambil tanggung jawab atas kebutuhan dan juga keinginan diri sendiri. Yang kedua itu bisa mengembangkan kesadaran diri tentang pentingnya keseimbangan emosi dan juga fisik. Dan yang terakhir mungkin mengambil tindakan untuk meningkatkan kualitas hidup sendiri. Oke, terima kasih Kak Gita. Sampailah kita di penghujung dari penjelasan materi kali ini, yaitu pesan, kesan, dan komitmen. Ada yang mau menyampaikan apa aja nih pesan-kesan dan komitmen dari kakak-kakak? Ya Kak Gita. Mungkin pesan dan kesan ya dari saya. Bimbingan kelompok ini memahami bahwa tidak tersedianya makanan yang diinginkan dapat mempengaruhi keseimbangan emosional dan juga fisik individu. Saya berkomitmen untuk membantu teman-teman yang korban bencana menemukan solusi dan mengembangkan keterampilan adaptif untuk menghadapi situasi ini. Oh, baik sekali Kak Gita. Terima kasih untuk semuanya. Udah paham semuanya kan? Sudah Kak. Sudah. Sebelum kita tutup acara ini, mari kita berdoa. Memimpin doa. Ya Kak. Ya, untuk menutup kegiatan kita, langkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada semuanya telah menyempatkan diri kalian untuk datang ke pertemuan kita ini. Saya ucapkan terima kasih. Sama-sama.